Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Akhwani fid din wa akhwati fillah, para jemaah sekalian yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari bacaan kitab Umdatul Tafsir karya Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala, yang mana beliau meringkas dari tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kita masih di surat yang ke-87, yaitu surat Al-A'la, yang mana di pertemuan yang lalu kita sudah baca tafsir ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9, yang mana di ayat yang ke-9 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakir in nafa'ati dzikra." Berilah peringatan dikarenakan peringatan itu bermanfaat. Atau makna yang kedua, berilah peringatan jika peringatan itu bisa bermanfaat. Oleh karenanya para ulama ketika menafsirkan ayat ini ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan berilah peringatan jikalau bermanfaat. Ya, ini maksudnya kalau peringatan itu tidak bermanfaat, orang yang diperingatkan tidak menggubris, maka tidak perlu memberikan peringatan. Oleh karenanya dari tafsiran yang pertama, ketika seseorang menasihati, memberikan peringatan, memberikan ujangan, lihat siapa yang akan dinasihati. Kalau memang tidak bermanfaat untuknya, maka tinggalkan. Ini tafsiran yang pertama. Kalau kita masuk ke tafsiran yang kedua, maknanya adalah berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat. Ya, ini maknanya berilah peringatan kepada siapapun. Dia mau menerima atau tidak menerima, itu bukan urusan kita. Urusan kita itu memberikan nasihat, memberikan hidayah, memberikan peringatan. Ini dua tafsiran dari. Akan tetapi dari dua tafsiran ini, yang paling kuatnya di sisi para ulama, dan kami pun menguatkan pendapat yang ini, yaitu lebih kuat makna yang kedua. Lebih kuat makna yang kedua, yaitu berilah peringatan. Perihal dia menerima atau tidak, itu urusan belakangan. Kenapa lebih kuat pendapat yang kedua? Karena pendapat yang kedua ini didukung oleh dua ayat yang datang setelah. Kita baca ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sayadzakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa." Karena orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari peringatan itu, dan orang yang celaka akan menjauhi peringatan itu. Nah, ini ada dua golongan. Ketika seorang dai memberikan peringatan, akan terpecah manusia menjadi dua golongan. Orang yang takut kepada Allah, dia terima itu peringatan. Tapi orang yang celaka, dia akan menjauhi peringatan. Oleh karenanya, seseorang yang berdakwah di jalan Allah, mustahil bagi dia membuat senang semua orang. Tidak mungkin. Akan kita bahas nanti dalam sirah Nabawiyah. Nabi keilmuan yang paling tinggi di antara semua manusia, memiliki kelembutan, memiliki kesabaran, hikmah yang luar biasa. Masih ada yang tidak suka dengan beliau. Oleh karenanya dalam berdakwah, menasihati, memberikan peringatan, mustahil bisa menyenangkan semua orang. Itu adalah tujuan yang tidak bisa dicapai. Makanya Imam Asy-Syafi'i pernah mengatakan, "Ridwan nasi ghayatul la tudrak."
peringatan, menasihati orang lain. Jangan pernah berangan-angan semuanya bisa senang. Oleh karenanya tidak ada dalam dakwah itu prinsip di sini senang, di sana senang, di mana-mana tidak senang. Tidak begitu dakwah. Akan ada yang suka, akan ada yang tidak suka. Akan ada yang menerima, akan ada yang menolak. Maka ini dua golongan ketika kita memberikan peringatan. Dan sebagai faedah tambahan dari ayat yang ke-10, kita bisa ambil kesimpulan di antara sifat orang yang takut kepada Allah adalah dia mudah menerima nasihat, mudah menerima nasihat, mudah menerima peringatan. Yang penting nasihatnya, peringatannya dengan cara yang baik di waktu yang tepat. Itu prinsipnya nasihat. Caranya baik dan waktunya tepat. Ini faedah tambahan dari ayat yang ke-10. Faedah tambahan dari ayat yang ke-11, bahwasanya di antara ciri kebinasaan adalah enggan menerima peringatan. Karena disebutkan wa yatajannabuhal ashqa. Orang yang celaka itu senantiasa menjauhi peringatan. Sehingga ciri-ciri orang yang celaka, binasa di dalam api neraka adalah orang yang sombong, enggan menerima peringatan. Maka ini ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Di dua ayat setelahnya Allah mensifati bagaimana kesudahan orang-orang yang enggan menerima nasihat ini. Allah berfirman, "Alladzi yaslan naral kubra tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Orang yang menjauh dari peringatan adalah orang yang akan masuk ke dalam neraka yang besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya. Kemudian dia tidak mati di dalam api neraka dan tidak pula hidup. Tidak mati dan tidak pula hidup. Perlu dipahami bahwasanya di hari kiamat tidak ada lagi yang namanya kematian. Oleh karenanya datang dalam sebagian riwayat, nanti dari kiamat kematian itu akan diciptakan dengan bentuk seekor kambing. Kemudian kambingnya disembelih, menunjukkan tidak ada lagi yang namanya kematian. Tidak ada lagi namanya kematian. Oleh karenanya kalau kita baca beberapa ayat dalam Al-Quran, orang di dalam neraka itu ada dua jenisnya. Ada yang dia kekal di dalamnya, ada yang dia masuk ke dalam neraka dalam jangka waktu tertentu, dan nanti dia akan dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ayat ini bicara tentang orang yang dikekalkan di dalam api neraka. La yamutu fiha wa la yahya. Dia tidak hidup, tidak pula mati, tidak pula mati. Dan sifat azab di dalam api neraka disebutkan dalam beberapa ayat, ada 3 sifatnya. Yang pertama adalah ma'ithun, azabnya kekal. Ini yang pertama, bisa dilihat dalam surat Az-Zukhruf ayat yang ke-77. Ketika penghuni neraka merasa letih dengan azab neraka, mereka mengatakan, "Wa nadaw ya malikul yaqdi 'alaina rabbuk." Qala innakum ma'ithun. Penghuni neraka memanggil, "Wahai Malik." Malik, malaikat penjaga apa itu? Neraka. "Wahai Malik, perintahkan, minta kepada Tuhanmu agar kami ini dimatikan saja. Kami tidak tahan lagi hidup di neraka." Kata malaikat Malik, "Innakum ma'ithun." Kalian itu kekal di dalam api neraka. Ini sifat azab yang pertama. Sifat azab yang kedua di dalam api neraka adalah la yukhaffaf, tidak akan diringankan. Semakin hari semakin sakit, semakin mengerikan. Itu sifat azab neraka. Beda dengan hukuman-hukuman di dunia. Kalau hukuman di dunia semakin lama semakin jadi apa? Semakin ringan. Misalnya ada orang yang dihukum penjara. Orang dihukum penjara itu kan banyak bonus-bonusnya. Pemotongan. Berarti semakin lama semakin apa ini? Semakin ringan. Tapi kalau azab neraka
tidak ada keringanan sedikit pun, semakin lama semakin sakit dan mengerikan. Bisa dilihat dalam surat Fatir ayat yang ke-36. Dalam surat Fatir Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yaqwa 'alaihim fayamutu wa la yukhaffafu 'anhum min 'adzabiha." Mereka tidak dimatikan dan tidak pula diringankan dari mereka azab-azabnya. Tidak ada keringanan sedikit. Kemudian sifat neraka yang ketiga untuk penghuni-penghuninya ada di dalam ayat yang sedang kita baca. La yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak pula hidup. Kenapa? Setiap anggota tubuh mereka terbakar. Badalna juludan ghayra, kata Allah. Ketika kulit-kulit mereka terbakar api neraka, kami ganti dengan kulit yang baru. Hancur diganti yang baru, hancur diganti yang baru. Sehingga tidak ada kesudahan, tidak ada ujungnya. Maka ini tiga sifat dari azab api neraka yang disebutkan di dalam beberapa ayat di dalam Al-Quran. Dengan demikian selesai bagian yang pertama dari surat Al-A'la. Kita masuk bagian yang kedua, yang mana di sini akan disebutkan 5 syariat yang ada dalam agama ini dan agama sebelumnya. 5 syariat yang ada di dalam Al-Quran dan ada di dalam semua kitab suci yang diturunkan sebelumnya. Akan beliau terangkan tafsir-tafsirnya. Ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-19. Gimana yang perlu? Siapa mau baca? Kalau ada pemain baru, mana? Kalau tidak ada pemain lapangan, betul. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Di dalam 6 ayat ini kita akan rincikan dulu secara umum 5 syariat yang ada di dalam Al-Quran dan di kitab-kitab sebelumnya. Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya. Ini syariat yang pertama. Namanya tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Yang kedua, wa dzakara asma rabbih. Dia menyebut nama Tuhannya. Ini yang biasa dikenal dengan kalimat berzikir. Pertama tazkiyatun nufus, yang kedua berzikir. Yang ketiga fasalla, menegakkan salat. Jadi salat itu bukan ibadah yang baru. Termasuk ibadah-ibadah yang tertua adalah salat. Dari Nabi Nuh alaihissalam sampai Nabi yang terakhir semuanya menegakkan salat. Hanya saja pada umat-umat terdahulu tidak tahu bagaimana kaifiyah salatnya. Nabi Musa salat, Nabi Isa juga salat. Ini yang ketiga. Yang keempat, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Bahkan mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Lawan dari ini dikenal dengan kalimat zuhud. Zuhud maknanya lebih mengutamakan negeri akhirat daripada dunia. Ini syariat yang keempat. Syariat yang kelima, wal akhiratu khairu wa abqa. Bahwasanya akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Jadi akhirat sesuatu yang kekal, dunia sesuatu yang fana. Ini 5 ajaran agama yang disebutkan di dalam Al-Quran dan di kitab-kitab sebelumnya. Apa dalilnya? Ayat setelah Allah berfirman, "Inna hadza lafis suhufil ula." 5 perkara ini ada di dalam lembaran-lembaran umat-umat terdahulu. Kita mendapatkan riwayat, ternyata kitab yang Allah turunkan dengan lembaran-lembaran
Injil, Quran. Ternyata masih kurang berapa? 11. Kita datangkan riwayat dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Suhufi Ibrahim wa Musa. Lembaran-lembaran milik Nabi Ibrahim dan lembaran-lembaran milik Nabi Musa. Lembaran-lembaran milik Nabi Musa namanya apa? Tahu? Maka ini 5 syariat yang ada di dalam agama kita dan tertuliskan juga di dalam kitab-kitab tersebut. Kita bahas yang pertama. Allah firman, "Qad aflaha man tazakka." Sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya. Tazakka di sini ada 3 makna. Makna yang pertama disebutkan di dalam tafsirnya. Makna tazakka adalah membersihkan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah. Itu makna tazakka. Jadi sungguh telah beruntung orang yang mensucikan dirinya dari akhlak-akhlak yang rendah. Ini tafsiran yang pertama. Tafsiran yang kedua, saya dicatat di situ. Tazakka maknanya adalah amal saleh. Amal saleh. Jadi seorang hamba jika dia melakukan amal-amal saleh dengan nama lain, dia sedang mensucikan jiwanya, mensucikan hatinya. Dalilnya ada di surat Thaha. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'tihi mu'minan qad 'amila shalihan." Siapa yang mendatangi Allah dalam keadaan beriman dan dia melakukan amal-amal saleh. Di akhir ayat Allah sebutkan, "Faulaika," mereka adalah orang-orang yang tazakka, mensucikan dirinya. Ini makna yang kedua. Makna yang ketiga dari tazakka adalah membayar zakat. Membayar zakat. Jadi kalau kita terjemahkan, sungguh telah beruntung orang yang membayar zakat. Maka ini 3 tafsiran yang masyhur di sisi para ulama berkaitan dengan makna tazakka. Kemudian wadzakara isma rabbih fasalla. Dia menyebut nama Tuhannya. Sesuatu yang kita kenal dengan kalimat zikir. Zikir itu macamnya banyak. Di antara makna zikir yang masyhur adalah ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Di dalam riwayat disebutkan ini afdhalul zikri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, afdhalul zikri arba'ah. Seafdal-afdalnya, sebaik-baiknya zikir itu ada 4. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini makna zikir yang pertama. Makna zikir yang kedua adalah membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran ketika kita membacanya itu dianggap seseorang yang sedang berzikir. Maka ini maksud dari wadzakara isma rabbih. Fasalla, kemudian dia menegakkan salat. Makna salat di dalam ayat ada 2. Makna yang pertama ada di dalam tafsir, bisa dibaca di situ. Kata Syekh Ahmad Syakir, salat, makna salat adalah menegakkan salat pada waktunya dalam rangka mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya menegakkan salat 5 waktu. Ini makna salat yang pertama. Makna salat yang kedua adalah salat Id. Salat Id. Kira-kira kenapa para ulama menafsirkan salat di sini dengan salat Id? Karena berkaitan dengan ayat sebelumnya. Tadi di antara makna tazakka apa? Membayar zakat. Membayar zakat ini berkaitan erat dengan apa? Salat Id. Sehingga sebagian mengatakan makna fasalla di sini adalah dia salat Id. Dan makna zikir di sini adalah takbiran di malam Id dan di pagi hari ini. Maka ini tafsiran para ulama berkaitan dengan ayat-ayat sebelum. Maka ini makna salat 5 waktu atau maknanya salat Id. Allah melanjutkan, bal tu'thiruna al-hayatad dunya. Bahkan kalian lebih mengutamakan kehidupan dunia. Jadi maknanya kata Syekh Ahmad Syakir, kalian mendahulukannya atas urusan akhirat. Kalian lebih menonjolkannya di atas perkara
menjadi maslahat bagi kalian ketika di dunia dan di hari kemudian. Faedah ayat ini mengajarkan kita untuk zuhud. Di dalam tazkiyatun nufus ada dua istilah yang dikenal di sisi para ulama. Yang pertama dikenal dengan istilah zuhud. Yang kedua namanya wara'. Waw, ain. Ada zuhud, ada wara'. Apa itu zuhud? Zuhud maknanya adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Ini definisi zuhud. Jadi orang itu dikatakan zuhud kalau dia tinggalkan segala sesuatu yang dia pandang tidak bermanfaat untuk akhiratnya. Oleh karenanya, orang yang zuhud itu bukan berarti tidak punya apa-apa, tidak punya kendaraan, tidak punya pakaian, tidak punya tempat tinggal. Itu bukan zuhud. Zuhud itu berkaitan dengan dia punya prinsip. Kalau tidak ada manfaat untuk akhirat, dia tinggalkan. Tapi kalau ada manfaat untuk akhiratnya, dia kerjakan. Ada orang punya kendaraan misalnya, tapi kendaraannya dia gunakan untuk berangkat majelis taklim, dia gunakan untuk sholat 5 waktu. Walaupun dia punya kendaraan yang bagus, tapi tujuannya untuk perkara akhirat, dia tetap dikatakan zuhud. Jadi ini jangan salah persepsi berkaitan dengan zuhud. Kalau zuhud bukan berarti dia tidak punya apa. Ini zuhud. Yang kedua namanya wara'. Wara' itu maknanya meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat. Meninggalkan sesuatu yang bisa membahayakan akhirat. Salah satu perkara yang bisa membahayakan akhirat adalah perkara syubhat, perkara yang meragukan. Ini halal atau haram. Ini namanya perkara syubhat. Halal atau haram tercampur sih. Karena orang kalau dia sudah jatuh dalam perkara yang syubhat, dia bisa jatuh perkara yang haram dan itu bisa membahayakan dirinya di akhirat. Maka ini dua definisi dan ayat ini mengajarkan kita untuk kita lebih mendahulukan perkara akhirat dibanding perkara dunia. Maka ini makna ayat yang ke-16. Ayat ke-17 telah ingatkan wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini fana. Sudah diserap dalam bahasa kita artinya binasa. Tidak ada yang kekal di atas muka bumi. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang tersisa adalah wajah Tuhanmu yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Maka ini 5 perkara. Allah tutup dengan firman-Nya, "Inna hadza lafis suhufil ula." Suhufi Ibrahim wa Musa. 5 perkara ini ada di dalam suhuf-suhuf nabi-nabi dan umat-umat terdahulu, lembaran-lembaran Ibrahim dan Musa. Dapat riwayat dari Al-Imam Fakhrul Razi rahimahullah dari Abu Dzar Al-Ghifari bahwasanya Nabi SAW pernah ditanya, "Kam anzalallahu kitaban?" Berapa kitab yang pernah Allah turunkan? Maka Nabi SAW mengatakan, mi'atu wa arba'atu kutub. Atau arba'atu wa mi'atu kutub. Ada 104 lembaran. Bagaimana perinciannya? Nabi SAW menyebutkan asyru suhufin ala Adam. 10 lembaran diturunkan ke Nabi Adam alaihissalam. Jadi kepada Nabi Adam alaihissalam diturunkan 10 lembaran. Wa ala Idrisa 30 sahifatan. Kepada Nabi Idris alaihissalam diturunkan 30 lembaran. Sudah berapa ini? 10 dengan 30 berarti 40. Wa ala Syith, dan kepada Nabi Syith. Nabi Syith ini anaknya Nabi Adam. Asalnya Nabi Adam punya 2 anak, Qabil dan Habil. Habil
yang saleh, Qabil yang saleh. Akan tapi Qabil dibunuh oleh Qabil. Akhirnya Nabi Adam bersedih, minta diberikan keturunan. Akhirnya diberikanlah keturunan yang ketiga namanya Syith dan diangkat jadi seorang nabi. Semua nasab para nabi itu kembalinya ke Syith, baru ke Nabi Adam. Kepada Syith ada Syithin khamsina sahifah, 50 lembar. Totalnya sudah berapa ini? Sudah 90. Wa ala Ibrahim asyru suhufin. Kepada Ibrahim diberikan 10 lembar. Sudah berapa? 100. Sisa berapa? 4. Ini yang paling dihafal. Zabur kepada siapa? Daud alaihissalam. Taurat Musa. Injil Al-Quran Muhammad. Dari totalnya 104. Nah, yang diturunkan kepada seluruh nabi dan rasul. Dari semua suruh, dari 104 tadi, di dalamnya berisikan 5 perkara yang tadi kita sebutkan. Tazkiyatun nufus, berzikir, salat, zuhud, dan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Oleh karenanya kata para ulama ayat ini disebut dengan ayat wasiat seluruh nabi dan rasul di dalam kitab-kitab mereka. Nah, maka ini berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna hadza la fi suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa." Tafsiran yang lain menyebutkan bukan cuma 5 ini saja. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang terakhir juga ada di kitab-kitab yang tadi kita sebutkan. Maka dengan demikian selesai dari tafsir surat Al-A'la. Sekarang kita berpindah ke surat setelahnya, surat Al-Ghasyiyah. Ini surat yang ke-88. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimakumullah. Surat Al-Ghasyiyah ada 2 namanya. Ada yang menyebutnya Al-Ghasyiyah, ada yang menyebutnya surat Hal Ataka. Karena awal ayatnya Hal Ataka hadithul Ghasyiyah. Ini nama lain dari Al-Ghasyiyah. Surat ini adalah surat Makkiyah, turun kepada Nabi sebelum hijrah. Makanya kalimat-kalimat yang dipakai kalimat yang tegas. Bagaimana Allah mengajak dialog orang Quraisy, karena mereka tidak mau beriman kepada Allah, diajak dialog. Afala yanzuruna ila al-ibli kaifa khuliqat. Apakah mereka kaum Quraisy yang kafir tidak melihat bagaimana onta diciptakan? Padahal mereka setiap hari melihat onta. Wa ila as-samaa'i kaifa rufi'at. Pada langit bagaimana ditinggikan. Wa ila al-jibali kaifa nusibat. Kepada gunung bagaimana ditancapkan. Wa ila al-ardi kaifa sutilat. Kepada bumi bagaimana ditampakkan. Maka ini surat Makkiyah. Dan tema yang dibahas di dalam ayat ini ada 3. Tema yang pertama adalah keadaan orang kafir dan orang mukmin di hari kiamat. Ini yang akan kita singgung nanti. Dan akan dibahas di ayat ini tentang wajah. Adapun orang kafir wujuhu yawma idzin khashi'ah. Wajah mereka khashi'ah, tertunduk. Adapun orang mukmin wujuhu yawma idzin na'imah. Wajah mereka penuh dengan kenikmatan. Ini tema yang pertama. Tema yang kedua adalah celaan untuk kaum musyrikin karena mereka tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Ini tema yang kedua yang akan dibahas. Celaan untuk kaum musyrikin karena mereka tidak memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah. Tema yang ketiga yang akan dibahas adalah hiburan untuk Nabi Muhammad agar tidak bersedih. Dikarenakan Nabi itu manusia biasa, kalau beliau sudah berdakwah, kemudian ada yang menolak dakwahnya, Nabi merasa sedih ketika ada yang menolak. Makanya Allah menghibur beliau. Fadzakir innama anta mudzakir
lasta alaihim bimusaitir. Wahai Muhammad, berilah peringatan, karena tugasmu cuma memberikan peringatan saja. Hidayah itu milik siapa? Milik Allah, tidak perlu bersedih. Maka ini di dalamnya dihiburan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk tentang keutamaan dari surat ini. Mirip dengan surat sebelumnya, kalau yang punya kitab di halaman 186 di bagian paling atas. Itu ada hadis dari An-Nu'man bin Bashir. Di antara keutamaan surat Al-Ghasyiyah adalah surat yang biasa dibaca oleh Nabi ketika salat Id dan salat Jumat. Biasanya digandengkan dengan surat Al-A'la. Sebagian ulama mengatakan lebih utama Al-A'la di rakaat yang pertama, Al-Ghasyiyah di rakaat yang kedua, dikarenakan itu susunan Al-Quran. Oleh karenanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, beliau memakruhkan kalau ada imam membaca dengan urutan yang terbalik. Misalnya di rakaat yang pertama dia baca Ali Imran, rakaat yang kedua dia baca Al-Baqarah. Berarti apa? Urutannya terbalik. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin, ini fikih seorang imam karena bisa jatuh dalam perkara yang makruh. Ada sebagian membolehkan terbalik antara Al-Ghasyiyah dan Al-A'la. Al-Ghasyiyah dulu baru Al-A'la. Kenapa mereka membolehkan? Karena mereka punya fikih rakaat yang pertama itu suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Antara Al-A'la dan Al-Ghasyiyah mana yang lebih panjang? Al-Ghasyiyah. Makanya sebagian menjadikan Al-Ghasyiyah rakaat yang pertama, Al-A'la dan rakaat yang kedua. Maka ini fikih berkaitan dengan dua surat. Tapi sunnahnya dibaca di salat Id dan salat Jumat. Maka ini keutamaan surat Al-Ghasyiyah. Setelah kita masuk ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Nah, kita bawa lagi. Nah, di ayat pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ataka haditsul ghasyiyah?" Apakah sudah datang kepadamu wahai Muhammad haditsul ghasyiyah? Cerita tentang al-ghasyiyah. Apa itu al-ghasyiyah? Al-ghasyiyah itu secara bahasa artinya meliputi atau mencakup. Itu ghasyiyah. Meliputi, mencakup atau menyelimuti. Yang punya kita bisa dilihat di halaman 186 di atas ayat yang kedua. Itu ada definisi secara bahasa. Artinya menyelimuti atau mencakup atau meliputi. Ini secara bahasa. Ada secara istilah, ada beberapa tafsiran para ulama tentang kalimat al-ghasyiyah. Sebagian mengatakan al-ghasyiyah ini adalah salah satu dari nama hari kiamat. Hari kiamat itu namanya banyak. Nama-namanya sesuai dengan peristiwa yang terjadi di dalamnya. Kiamat dinamakan dengan Al-Qari'ah. Kiamat dinamakan dengan Al-Waqi'ah, Al-Haqqah, Al-Qamatul Kubra, As-Saffah, Al-Qiyamah. Ini nama-nama hari kiamat. Salah satunya ini Al-Ghasyiyah. Kenapa hari kiamat dinamakan dengan Al-Ghasyiyah? Dikarenakan hari kiamat itu mencakup seluruh manusia. Tidak ada seorang pun dari manusia melainkan dia akan mendapati hari kiamat. Dia akan berdiri di padang mahsyar. Bahkan semua nabi berdiri di padang mahsyar. Maka ini makna al-ghasyiyah. Jadi dari nama-nama hari kiamat. Bagaimana keadaannya? Ada dua jenis manusia di hari kiamat. Kita jelaskan jenis-jenisnya di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Nanti di hadzal qadar subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.